Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Cahyo Nugroho dari NIM 63. Saya dari kelompok 4. Di sini saya bertugas menjelaskan struktur bagian HTML-nya. Yang seperti umumnya diketahui ya, sebelum kita membuat sebuah web itu yang pastinya kita harus memiliki kerangkanya terlebih dahulu ya, atau mentahannya terlebih dahulu. Tapi ini mentahannya sudah saya campur dengan isi-isinya ya. Jadi daging-dagingnya sudah saya campur semua di dalam sini. Nah, lanjut saya akan menjelaskan bagian-bagian struktur HTML-nya. Yang pertama ada tipe HTML. Ini digunakan untuk memberitahu browser ini adalah sebuah HTML. Kemudian HTML lang ID ini bahasa umumnya itu seperti bahasa halaman Indonesia gitu. Kemudian kita masuk ke head. Ini di head bagian kepala ini ada meta karakter, meta name, meta color, meta description, meta mobile web aplikasi table. Nah, inilah meta karakter ini digunakan seperti untuk memberi emoji gitu. Kemudian selanjutnya ada meta viewport. Ini digunakan untuk biar webnya itu responsif seperti kayak HP gitu. Nah, kemudian ada meta name description. Ini digunakan untuk warna. Depth creation color ini digunakan untuk memberikan SEO. Nah, yang meta theme color ini baru untuk warna di dalam browsernya. Kemudian ada meta mobile app Apple content yes. Nah, ini digunakan untuk supaya web itu bisa kayak aplikasi di HP. Kita masuk ke link rel Talent Heart. Ini digunakan untuk menghubungkan antara HTML dan style CSS ya. Itu kalau kita pakai ya, tapi kalau nggak pakai kita nggak usah pakai ini. Karena saya pakai, jadi saya pakai ini buat menghubungkan ke CSS-nya nanti. Kemudian ada link help HTTPS. Ini digunakan untuk apa ya? Untuk font. Dan font yang saya ambil ini adalah font dari Google ya. Jadi dia otomatis. Ini font Poppins Interplain Fire. Kemudian kita masuk ke dalam body. Dalam body ini ada group header ya. Yang pertama ada header class, terus div class, A2 class, button ID. Nah, header class sendiri ini digunakan untuk nama kelompok kita ya. Dan untuk mengatur tombol ganti background. Nah, ini adalah nama kelompok ini, kelompok 4. Kita lihat jadinya. Nah, ini ada kelompok 4. Itu untuk mengatur ini. Kemudian button ID background ini digunakan nanti di dalam JS untuk dipakai untuk mengubah backgroundnya. Kemudian masuk ke animasi background. Ini udah di plus baru. Ini background ini digunakan untuk hanya untuk efek visual. Ini juga diaturnya di CSS nanti. Kemudian masuk ke setbar. Setbar ini adalah info kelompok dari kelompok kami ya. Yang dalam itu ada asset class setbar, div class setbar. Nah, ini ada tim pengembang. Ya, saya contohkan satu saja. Ini ada spam class, member name, Zaneta Zaskia Sofian. Kemudian sama ya, ini untuk penamaan ID name. Zaneta Zaskia Sofian ini di bawahnya. Ini sama ya, dari Zaneta, Ginanjar Cahyo Nugroho, Sigit Darwan Cahyadi, dan yang terakhir ada Christian Verlin. Kemudian yang terakhir di dalam situ terselip juga button ID musik toggle. Nah, musik ini sebenarnya digunakan hanya untuk mengatur on off musiknya saja. Ya, selanjutnya masuk ke main container. Nah, di main container ini ada div class container itu sebagai header ya. Class container ini digunakan untuk background atau kotak dari tampilan websitenya. Kemudian dalamnya ada header class, header game. Ini judul kedua.
Kemudian paragraf kelas ini identifikasi negara-negara dari bendera apakah ini itu ini. Negara apakah ini digunakan untuk depan JS ini JS kita. Terus kemudian identifikasi negara dari bendera mana, ini adalah yang ini. Identifikasi negara dari bendera. Kemudian ada game statik. Nah, di game statik ini isinya itu ada ID score, ID nyawa, ID waktu, sama ID strike, ID hide, ID akurasi. Nah, saya jelaskan satu saja ya. Di kelas game stat ini, di kelas stat time score item. Nah, ini dia tuh untuk mengatur jumlah skor ya. Ini di jumlah skor. Nanti kalau kita jawab nih, misalnya kan ini kan kita jawab nih. Indonesia gitu ya. Nah, ini awalnya bisa dua ya, ini pokoknya dia mengatur yang ada di atas ini. Ini waktunya ini juga kurang kan karena kita udah mulai. Nah, kemudian kita masuk ke game card. Nah, dalam game card ini ada div class, game card, flying container, div class, flying container. Nah, IMG ID, CRC ini untuk memasukkan gambar benderanya ya. Nah, ini nanti diaturnya di dalam JS-nya nanti. Kemudian lanjut ke question game. Ini pertanyaan dari negara manakah ini? Ini dia mengatur nama negara ini. Dari negara manakah ini? Kemudian answer input. Nah, di dalam answer input ini ada div class input wiper. Nah, ini digunakan untuk jawaban saja sebenarnya. Tombol jawab lah. Kemudian button area. Nah, button area ini digunakan untuk tombol aksi. Ada high, lanjut, dan ulang. Nah, kemudian setelah selesai di dalam button area, lanjut lagi ke hide dan testlet. Nah, ini memberikan feedback area. Ini digunakan untuk menampilkan benar salahnya. Pokoknya benar salahnya kita main, kemudian menampilkan pesan dan fakta negaranya. Ini contohnya ini. Itu bisa. Pokoknya di sini lah, nanti dia akan muncul di sini pesan negaranya. Nah, ini gitu. Kemudian lanjut ke voter kelas game voter. Nah, ini adalah bagian paling bawah dari tampilan webnya. Ini ada game edukasi geografi, tebak negara, perluas wawasan. Nah, ini game edukasi geografi. Kemudian lanjut ke game over model. Nah, di game over model ini ada isinya tuh ada pemain selesai, skor akhir, akurasi, kemudian ada strike terbaik, total jawaban, dan bisa mulai lagi. Selanjutnya lanjut ke audio setting model. Nah, dalam audio setting modelnya ada div ID, audio setting model, class model hidden. Audionya adalah pengaturan audio. Jadi di flash volume control, label volume, spam musik, spam ID musik ini digunakan untuk sender volume musik, sender efek suara, dan suara benar salah background musiknya. Kemudian yang terakhir ini masuk ke audio elements. Nah, dalam audio elements ini ada ID controllers, ada ID current sound, terus wrong sound, dan DG musik. Ini digunakan yang ini digunakan untuk benar salahnya jawaban, kemudian yang ini digunakan untuk salah benarnya jawaban, dan yang terakhir ini background dari musiknya itu sendiri. Dan yang terakhir ini masuk ke JavaScript-nya ya, karena saya menggunakan JavaScript, jadi saya masukkan saya panggilnya lewat sini menggunakan script CRC atau TTS. Ini manggil JavaScript-nya, dan script CRC script-nya JS ini.
JavaScript-nya. Nah ini yang terakhir ini sangat penting ya, karena ini adalah otak utama dari game. Mulai dari load bendera, kecepatan, hitung skor, waktu, dan lain-lain. Sekian penjelasan sederhana dari codingan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Darwanto Cahyadi dengan NIM 60. Di sini saya dari kelompok 4 ingin melanjutkan codingan di bagian JavaScript. Baik, langsung saja. Sebelumnya JavaScript ini otak dari sebuah website yang ingin kita buat. Di sini saya sudah membuat yang pertama itu ada constraint untuk membuat sebuah negara, kode negara. Di sini ada kodenya, yaitu ada name untuk nama suatu negara yang ingin kita buat. Di sini ada aliases, yaitu untuk nama lain dari negara itu. Misalnya Jepang, ini Jepang, sama Nippon. Filipina itu bisa pakai P, bisa pakai F. Lalu di sini ada flag, itu di sini ada link karena untuk menampilkan gambar dari negaranya, negara dari yang ini. Di sini muncul dia, itu fungsinya linknya. Lanjut, di situ ada capital, itu ibu kota dari negaranya itu. Misalnya Indonesia ini Jakarta. Terus region itu letak negara itu di mana, di Eropa atau di Asia atau di Afrika. Terus ini fakta negara itu sendiri. Di sini Indonesia itu memiliki fakta memiliki lebih dari 17.000 pulau dan menjadikan negara dengan kepulauan terbanyak. Nah, muncul ini itu jika kita sudah menjawab negara itu dengan benar. Di sini kan ada nih, negara apakah ini? Di sini kan ada pertanyaannya, negara apakah ini? Di sini Indonesia. Kita enter. Nah, dia akan munculnya tuh di sini. Nah, yang tadi sudah dijelaskan kan itu faktanya Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Lanjut, di sini sama juga, jika kalian buat game tuh berapa kalian butuhkan. Di sini kan kita butuh banyak tuh negara, ada Indonesia, Jepang, Amerika. Scroll saja ke bawah itu sama saja semua. Scroll ke bawah. Lanjut, oke, di sini ada game state, itu ada let current country, itu sebuah negara yang ingin kita tebak. Di sini ada skor juga, skornya itu mulai dari 0. Di sini life itu nyawa, nyawanya itu kita diberi kesempatan hanya 3 nyawa saja. Di sini time life itu timer untuk kita menjawab itu hanya 30 detik saja. Di sini ada timer interval, itu untuk penyimpanan center file timernya. Di sini ada game over juga, jika gamenya sudah selesai atau kalian tidak bisa menjawab habis waktunya selama 30 detik itu. Di sini ada hand resetnya juga. Di sini jika jawaban kita jawab submit. Di sini ada current streak, itu jawaban yang benar kita secara beruntun. Di sini ada best streaknya, itu kita jawaban beruntunnya yang benar selama berapa kali, 3 ke 4. Total answer itu total jawaban. Terus correct answer itu total jawaban yang benar. Ini mulai dari current streak sampai correct answer. Di sini 0. Di sini ada hand reminder, itu untuk pisahin sisanya. Terus musik volume itu untuk volume musiknya. Ini juga sama. Di sini ada bagian DOM element. Di sini DOM element itu bagian yang tadi teman saya jelaskan di bagian HTML, itu kita tarik ke JavaScript. Di sini ada DOM elementnya, itu ada banyak nih, ada
Yang pertama itu kodenya const, itu flag elemen, itu elemen negaranya, terus answer input, terus special text, core text-nya, nyawa text-nya, hint text, timer text, string text, hint text, akurasi text-nya, habis itu feedback text, context text. Lanjut di sini juga sama. Lanjut kita ke bagian audio setting. Di sini untuk setting audio, ya ada audio setting modelnya, musik volumenya kita mau berapa, ini musik volume itu close setting gitu. Di sini ada audio. Nah, di sini ada audio element, itu untuk elemen audionya. Di sini ada correct sound-nya, ada wrong sound, sama BG musik. Di sini ada audio setup, audio setup itu untuk kita ngecek apakah audionya, musiknya itu sudah masuk atau belum. Nah, di sini ada audio volumenya mulai dari 1. Nah, di sini ada lanjut di bagian volume control. Di sini ada musik volume start slidernya, untuk musik volumenya, terus ada SFX volumenya. Di sini 100 sama ada tambahan persennya. Di sini lanjut ke setting modal. Nah, lanjut di sini ada setting modal, itu untuk tombol settingnya. Di sini ada setting buttonnya, terus ada close settingnya untuk menutup tombol settingnya, terus ada audio settingnya di sini. Nah, di sini lanjut ada bagian musik toggle, itu untuk jika musiknya itu belum main, itu ada di sini bagian musik play sama console lock. Ini bisa untuk kita play atau kita pause. Nah, lanjut di sini ada background toggle, itu ada if else. Di sini ada background invisible, ada elemennya juga, background elemen, start elemennya juga, background toggle ini untuk mengatur tampilan langsung lewat JavaScript-nya. Nah, lanjut di sini ada embedded element animation. Di sini ada 3 fungsi atau 3 function. Di sini ada animated element, ada pulse element, sama yang terakhir ada float element. Nah, di sini saya akan jelasin satu-satu. Di sini yang pertama ada animated elemen. Di situ untuk menambahkan kelas animasi atau menghapusnya secara durasi yang tertentu. Di sini lanjut yang kedua, yaitu ada pulse element, itu untuk membuat efek itu membesar dan mengecil secara berulang. Di situ ada lanjut float element, itu fungsinya untuk animasi itu bisa bergerak secara halus, yaitu secara naik dan turun. Nah, di sini ada lanjut ke bagian play audio safely, itu supaya untuk audionya itu ketika sudah masuk ke websitenya itu, dan ketika jawaban benar itu tidak gagal ketika kita pencet atau kita play. Di situ ini fungsinya untuk itu, ketika audionya itu tidak berjalan. Jadi audionya itu harus berjalan ketika kita masuk ke websitenya dan menjawab jawabannya dengan benar. Nah, oke, lanjut. Di sini ada update akurasi. Di sini untuk sebuah fungsi untuk mengupdate akurasi jawaban kita. Misalnya ini kan ada update total jawaban itu kan 0, terus akurasinya itu
0. Di sini ada fungsi cons akurasi, itu kita tambahin kita kali dengan 100. Jadi kalau kita jawab satu pertanyaan itu, misalnya contohnya satu pertanyaan kita jawab benar, itu lanjut, dia akan menampilkan total akurasi atau skor kita itu bertambah 1. Nah, tapi jika kita jawab salah, itu akan berulang ke 0 lagi, terus nyawanya akan berkurang 1 juga. Jadi kan itu kan ada 3 nyawa, jadi kurang 1 jadi 2. Di sini ada yang terakhir, ada update timer color. Ini untuk mengatur warna dari waktunya. Di sini misalnya warna di 20 detik itu warna kuning kah, itu kuning itu sudah harus jawab dengan cepat. Terus timernya itu sudah 10 detik itu sudah mulai memerah, itu jawabannya sudah dekat sama waktu habis. Terus 5 juga 10 sampai 5 gitu. Nah, seperti kayak ini jika saya nggak jawab ini dari negara mana, nih ini kan 30 detik itu kan masih warna putih. Kita tunggu sampai habis. Nah, di sini warna 10 detik itu sudah warna oranye. Nah, 5 detik itu sudah warna merah. Jadi itu fungsi di update timer color ini untuk pewarnaan timer aja sih fungsinya itu. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan penjelasan JavaScript ke teman saya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Christian Ferdin dengan NIM 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pendengaran kami yang di JavaScript. Yang pertama di sini ada generation session. Nah, fungsinya ini digunakan untuk mengambil negara secara acak dari array, menampilkan negara, mereset, yang ketiga mereset tampilan input, teks, hasil, dan lain-lain. Lalu untuk mengatur ulang tombol, submit, dan next. Untuk memulai timer baru, memberikan animasi transisi agar tampilan lebih halus. Jadi intinya fungsi dari generation question ini untuk menyiapkan soal baru setiap ronde. Lalu selanjutnya ada reset timer. Reset timer ini berfungsi untuk memberikan kita waktu 30 detik, lalu dijalankannya kita mundur setiap 1 detik. Jika waktu habis, dia akan menjalankan handle timeout. Lalu selanjutnya di sini ada timer logic. Timer logic ini berfungsi di saat waktu sudah habis. Yang pertama itu dia akan di saat waktunya habis akan menampilkan pesan waktu habis. Yang kedua akan mengurangi nyawa. Yang ketiga reset track atau tombol yang benar. 3, keempat update statistik. Yang kelima untuk cek apakah game over. Nah, jadi intinya fungsi timer logic ini fungsinya untuk hukuman jika pemain terlambat menjawab. Contoh, kita tunggu ya, perhatikan baik-baik. Di sini ya, kita ada 3, waktunya dikurangi tiap 1 detik. Tunggu bentar. Ya teman-teman,
Di sini kita bisa lihat bahwa kita yang awalnya dari 3 menjadi 2 karena waktu ini sudah habis. Nah, lalu ada pemberitahuan ada waktu habis. Disuruh cepat-cepat. Nah, lalu selanjutnya itu ada itu check answer. Check answer ini berfungsi untuk mengambil jawaban dari input. Yang pertama itu mengambil jawaban dari input, yang kedua cek kosong atau tidaknya jawaban yang kita masukkan, yang ketiga itu membandingkan dengan jawaban yang benar. Lalu ada if answer-nya. Ini berfungsi untuk pakai library Node.js untuk pencarian mirip. Nah, jadi jika salah ketik masih bisa dianggap benar. Nah, jika jawabannya benar akan menambahkan skor, honor strike, atau dekorasi tampilan konteks sekitar suara benar dan animasi sukses. Nah, jika jawabannya salah akan mengurangi nyawa titik strike, tampilan jawaban yang benar sekitar suara salah, jadi test game over. Lalu di sini ada Shellhin ini berfungsi untuk memberikan petunjuk para pemain bisa berupa dari ibu kota ataupun region. Jika kita menggunakan ini, pinnya akan berkurang. Nah, jadi intinya fungsi ini membantu pemain jika kesulitan. Contoh, jika kita gunakan dia akan memberitahukan bahwa ibu kotanya itu dari Paris, region itu Eropa, dan pinnya akan berkurang menjadi 2. Lalu selanjutnya yaitu ada endgame. Endgame ini berfungsi untuk menghentikan game, memastikan semua tombol menampilkan hasil akhir, bisa berupa skor, akurasi, track terbaik, dan total soal. Ya, jadi intinya fungsi endgame ini itu menampilkan hasil akhir permainan. Contoh, contohnya itu akan menampilkan dari skor akhir, akurasi, track terbaik, total menjawab. Lalu selanjutnya itu ada restart game. Nah, restart game ini berfungsi untuk mereset semua variabel, bisa mulai skor, nyawa, time, dan lain-lain. Baru bisa mereset tampilan dan memulai game dari awal. Itu fungsi start game. Lalu ada next question. Next question ini berfungsi untuk memindahkan kita soal yang berikutnya. Lalu di sini ada event listener. Nah, fungsinya ini untuk mengatur interaksi user. Yang pertama bisa kita klik tombol submit, lalu cek jawaban, lalu klik next. Soal berikutnya, klik scene, tampilan scene, enter submit, pilih jawaban, klik pertama mulai musik. Lalu
Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanetsi Kemen Sofian. Saya dari NIM 58 ingin menjelaskan mengenai proyek tata cara pemilihan atau enggak tebak gambar bendera di dunia. Contohnya kan ada bendera Indonesia, Brazil, Amerika, dan Inggris. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan bagian pemrograman bahasa CSS. Namun dari itu hasil proyek saya ini kan 2000 ya, jadi nggak mungkin saya jelaskan satu persatu line. Namun saya akan jelaskan per kategori, kayak secara garis besarnya aja. Nah, kebetulan untuk website kami itu namanya Guys the Country Game yang menggunakan CSS untuk membangun sebuah tampilan antarmuka UI, user interface gitu ya, yang bisa dibilang modern, interaktif, dan responsif. Nah, desain ini yang kami terapkan ini mengusung sebuah konsep seperti Glassmore sim, pokoknya lebih technical, terus shadownya juga ada, terus animasi dinamis kayak logo benderanya tuh ada sedikit lebih menonjol ketika kita arahkan ke kursornya. Selanjutnya serta pengalaman pengguna user experience yang bisa dibilang lumayan imersif melalui efek visual tingkat lanjut. Oke, lanjut aja. Di sini ada struktur dasar variabel globalnya. Di sini ada macam-macam ya warnanya ya. Dan di sini tuh pada bagian all tuh kita gunakan teknik CSS reset untuk menghilangkan margin dan padding default browser agar tampilan konsistennya bisa di berbagai perangkat begitu. Selanjutnya ini juga didefinisikan variabel global menggunakan root yang berisi seperti warna utamanya, terus warna statusnya, warna teks, shadownya. Jadi ketika diklik tuh ada shadownya ya, shadow, terus blur effect dan transition speed gitu. Selanjutnya di sini juga ada termasuk penggunaan variabel. Penggunaan variabel itu seperti mempermudah maintenance, terus menjaga konsistensi desain, mempercepat pengembangan gitu. Lanjut di sini ada layout utama yaitu headernya. Nah, di headernya ini kan macam-macam ya, tentang position, top, left, right, height, kiri, kanan, dan atas. Terus backdrop filternya tuh warna apa? Di sini kan agak warna kebiruan ya. Jadi di sini kita menggunakan gradient background, singkatnya seperti itu. Terus efek blurnya dan shadow untuk kedalaman dari suatu web tersebut. Jadi ini terdapat animasi glow-nya gitu, shadow glow-nya gitu, yang memberikan efek bercahaya dinamis. Nanti bisa dilihat ya untuk websitenya. Nanti saya akan demokan. Lanjut, di sini ada body background. Nah, di sini ada bagian body background yang dimana body background ini berguna untuk flexbox, untuk layout, terus gradient gelap, terus efek overlay dengan pseudo elemen. Jadi ada before-nya dan ditambahkan juga efek bintang seperti efek-efek yang bisa dibilang lebih menarik lah. Terus ada tambahan seperti animasi twinkle kayak berkedip gitu. Nah, ini yang menciptakan modernnya sebuah website dan futuristik gitu. Terus juga di sini juga ada slide bar, yang dimana slide bar ini kan kita mengisi posisi fixed di sebelah kiri, terus animasi di pas muncul slide-nya, terus berisi daftar anggota atau enggak member card gitu.
Terus di sini ada komponen utama gamenya ya. Nah, di sini ada start effect, ada desainnya masing-masing, ada before dan after gitu. Nah, ini bagian cardnya. Lanjut, saya ingin menjelaskan komponen utamanya. Yang pertama, main container. Main container itu adalah pembungkus utamanya seperti centered layout, terus animasi fade in saat load, habis itu menyematkan pembungkus utama gitu. Terus di sini ada game headernya, game header. Kita buka di sini game header. Di sini ada margin button yang dimana ini kita ngejelasin judul gamenya. Nanti ada namanya kalau nggak salah tuh Gas the Country Game. Nah, ini bagian game headernya. Begitu, ada animasinya, terus warnanya itu termasuk supaya bisa memberikan identitas visual utama aplikasinya. Itu kalau bahasa kitanya tuh kayak hooknya hal utama yang paling menonjol gitu. Lanjut, di sini ada game start. Nah, game start ini berisi mengenai score, live, timer, streak, terus hint sama akurasi, yang dimana ini juga ada efek shadow-nya. Terus jika diklik juga agak terang, lumayan terang, terus dia ada warnanya tersendiri begitu. Terus di bagian ini game card juga ini menggunakan seperti glass motion effect, terus border yang lumayan transparan atau enggak blur gitu. Terus shadow-nya juga kompleks, dan di sini juga kita menggunakan tampilan bendera. Nah, ini tentang timer. Ini game card yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini tampilan bendera. Bagian tampilan bendera ini kita perspektifnya 3D. Terus ada hover zoom plus glow effect dan shadow dinamis. Di sini juga kita menambahkan efek shine overlay, jadi agak lumayan terang gitu. Terus animasinya muncul kalau misalnya kita lanjut gitu. Nah, di sini interaksi, bagian input jawaban, question, dan lain-lainnya. Di sini kita menggunakan glass effect, terus border interaktif, dan glow saat fokus gitu. Nanti terdapat beberapa tombol ya, kayak submit, hint, next, dan setting begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan karena ini ada 2000 line. Kita langsung aja demokan. Kita demo ya. Sorry. Nah, di sini nih agak terang kan? Coba kita minta hint. Ibu kota Hanoi. Di sini ada lagunya ya. Coba kita cek. Nah, ini salah. Dia ada efeknya Vietnam. Terus lanjut. Negara apa? Eropa. Coba kita tulis Belanda. Nah, berarti salah. Terus di sini juga kita menyambungkan PDD. Sorry. Nah, di sini agar identitas kelompok kita tuh ada. Terus di sini yang penjelasan skor nyawa nih, ada efek shadow-nya. Ini ada detiknya. Nah, ini contoh ya, Kanada. Nah, ada suaranya. Terus ada penjelasannya. Terus ini bagian kayak suara musiknya mau dikecilin apa dibesarin. Dan fun fact-nya ya, di sini kan Kanada ya. Terus anggap maybe Spanyol. Nah, di sini ada permainan selesainya, total terjawab, akurasi, dan mulai lagi gitu. Coba ini kita Vietnam. Benar. Tadi huruf V saya
kayaknya kecil deh. Lanjut lagi, kita hint. Belanda. Salah lagi, jawabannya Jerman. Nah di sini coba lagi, jawabannya Prancis. Dia ada kesalahan. Coba ya kita jawab English. Nah jawabannya Inggris. Contoh ini China, terus ada Cina gitu. Cina doang ya. Biasanya dia China. Benar. Nah, Cina. Kenapa bisa benar? Karena kita menggunakan logika data science namanya fuzzy matching. Jadi di fuzzy matching itu dia ada aliansesnya kayak misalnya jawaban yang benar tuh hanya Jepang, tapi juga bisa jawab Japan atau enggak Nippon. Begitupun Amerika bisa jawab USA, United States, sama Amerika pakai C. Nah ini logika data science ya. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.